혹시 남편 생일 1975년 9월 11일. Ya, bukannya ngegibahin tetangga, emak-emak kompleks dalam drama ini justru membentuk kelompok detektif swasta yang memecahkan setiap kasus di lingkungan mereka. Bukan hanya kasus selingkuh, tapi juga kasus pembunuhan yang ternyata berkaitan dengan masa lalu mereka. Bagaimana kisahnya? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, kisah diawali dengan senyuman ibu beranak satu bernama Gong Miri. Puluhan tahun kontrak, ia kini punya apartemen sendiri, meskipun agak aneh karena ia membelinya dengan harga yang murah. Pokoknya, ia tuh sangat bahagia karena kompleks apartemennya nampak elegan, dilengkapi parkiran luas dan satpam yang lumayan banyak. Sesampainya di sana, putrinya bernama Hyunji buru-buru ke sekolah, sementara suaminya bernama Park sibuk memindahkan barang. Gak berapa lama, kepala satpam bernama Kip datang menyapa, tapi ketika Miri memuji kompleks apartemen yang indah itu, 좋은 분들만 사시나 봐요. 예? ya, kompleks itu sebenarnya gak ada indah-indahnya. Selain parkiran amburadul, ada warga yang anjingnya suka berak sembarangan. Bahkan sebagian besar warga ngegibahin selingkuhan tetangga. Tapi Kim sih iya-iya aja, namanya menyambut penghuni baru. Ia harus menunjukkan bahwa tempat itu adalah kompleks terbaik. Masalahnya, belum sempat menikmati rumah baru, mertua dan ipar-iparnya malah datang. Ya, gimana Miri gak kesel kalau mereka tuh taunya cuma makan bagi ratu di sana. Dan suaminya malah meminta mereka untuk selalu datang bertamu. Gak hanya itu, mereka selalu menganggap rumah tersebut dibeli oleh si Park. Padahal kan, kalau bukan Miri yang mengatur keuangan, mana mungkin mereka bisa punya rumah. Bahkan protes sana sini, kalau bangunannya gak bagus lah, dijual murah karena ada sesuatu lah. Kan Miri yang awalnya ingin masak sup kepiting, jadi masak bubur kepiting. Dan itu malah dijadikan bahan oleh mereka untuk meledek Miri yang gak tahu masak. Nyinggung kalau wajar si Par gak terurus jika Miri masaknya seperti itu. Padahal mah Par sendiri yang suka pakai baju burik tersebut. Jadi saat Piala Dunia dulu, si Par nonton bola di kafe tempat Miri bekerja. Dan karena gak sengaja menyenggol, mereka pun bertengkar panjang. Namun gol tiba-tiba menghentikan pertengkaran tersebut. Ya, cinta memang selalu datang di kondisi yang gak pernah diduga. Bahkan si Par yang awalnya butek di mata Miri, seketika menjadi sangat tampan. Jadilah mereka menikah, meskipun Miri sedikit menyesal akibat suami blow-onnya ini gak pernah membelanya di hadapan mertua dan iparnya. Dimana sekarang emosi Miri hampir saja meledak akibat mereka masih menyinggungnya. Pengennya sih menyemprot mereka pakai apar, tapi kan itu dosa, dan daripada emosi, ia memilih ke pasar. Namun mereka malah menitip buah yang banyak, membuat Miri emosi sepanjang jalan. Nah, sesampainya di pasar, emosinya mereda. Selain karena diskon yang banyak, ia juga bisa makan daging gratis tanpa diganggu para ratu yang tunggu di rumah itu. Di sana ada juga ibu bernama Kyungja, istri seorang polisi yang suka membantu orang lain. Sedangkan ibu kacamata ini bernama Jiun, yang niatnya bukan belanja tapi menjelekkan barang di pasar, biar orang-orang tuh pindah belanja di minimarketnya. Ya, dari ledakannya mereka adalah teman dekat. Sementara di depan, kurir wanita bernama Soe sibuk ngambil barang pesanan, tapi saat ingin keluar, lah entah ada masalah apa, ibu bernama Choi menyuruh semua pria keluar, sedangkan yang wanita harus jadi sandranya. Nah, setelah para wanita berkumpul di tengah, Choi pun berkata kalau pasti ada salah satu dari mereka yang tahu mengapa ia melakukan itu. Membuat Miri langsung ngerti kalau itu masalah perselingkuhan. Dan benar saja, manajer pasar bernama Dongsok alias suami dari ibu Choi datang membela diri kalau ia tuh gak pernah selingkuh. Minta maaf ke para sandra kalau istrinya itu agak stres dikit. Lihat aja alas kakinya yang tidak berteman. Kan ibu Choi marah, toh ia melihat si kambing bersama seorang wanita keluar dari motel, bahkan sama-sama ke pasar itu. Yah, tadi pagi ibu Choi yang curiga memasang pelacak di mobil suaminya, sehingga ia dapat mengikuti dan membuktikan kecurigaannya. Bukannya minta maaf, si kambing malah berkelit, membuat Choi langsung menembak. Untung Kyungja masih sempat melempar si kambing sehingga terhindar dari tembakan itu.
Gak berapa lama polisi pun sampai, di mana yang memimpin adalah suami Kyungja bernama Kang Sik. Masalahnya Choi yang emosi tembakannya digagalkan, ingin menembak Kyungja, sehingga Kyungja pun alasan kalau iya sih hanya membela Choi. Selain kambing itu memang pantas dilempar, mereka juga harus mencari pelakor itu sebelum dibunuh. Dan Choi setuju. Alhasil Miri pun mengajukan diri untuk membantu mencari pelakor tersebut. Di saat yang sama mereka malah santuy sambil ngomel mengapa Miri gak datang-datang, sehingga Park pun segera menelpon bininya. Kan Miri jadi tambah panik dong, memohon agar ia mengangkat dulu teleponnya. Setidaknya suami bodohnya tahu kalau ia dalam bahaya. Lah malah para ratu yang nyerocos dong. Miri sih pengen marah, tapi kan nyawanya di ujung tanduk. Nah setelah agak tenang, Miri pun memastikan apakah si kambing dan pelakor itu masuk ke pasar lewat pintu pegawai. Dan Choi membenarkan karena sejam yang lalu ia memang melihatnya. Sayangnya ia nggak melihat wajah pelakor itu karena ketutup truk yang baru datang. Karena itu Miri pun menyimpulkan bahwa si pelakor adalah salah satu pegawai di sana. Dan tentu saja mereka nggak ada yang mau ngaku. Ada yang nunjukin cincin baru menikah, ada juga yang ngaku sudah tunangan. Ya si kambing masih saja nggak mengakui perbuatannya, menyuruh Choi sadar dan memikirkan anak mereka. Jelas dong Choi nggak terima bagaimana mungkin tukang selingkuh ini menyebut nama anaknya, padahal perselingkuhan itu terungkap saat si kambing membawa anaknya jalan-jalan. Jadi 5 hari yang lalu kambing ini membawa putranya ke taman bermain, tapi bukannya menemani, ia malah meninggalkannya main sendiri di sana, sedangkan dirinya malah asik selingkuh. Membuat putranya sangat terkejut, apalagi ayahnya menghilang bersama wanita itu. Ia pun segera mencarinya, tapi malah kecelakaan. Alhasil sang ibu dengan sedihnya ke rumah sakit, apalagi anaknya menceritakan apa yang dilihatnya. Nah bukannya takut, emak-emak di sana justru mendukung ibu Choi, bahkan menghajar si kambing yang pantas digituin. Tapi ibu Choi menghentikannya karena hanya ia yang harus menghukum kambing laknat itu. Tiba-tiba seorang sandera menuduh salah satu pegawai karena tadi tuh ia sempat melihatnya dekat dengan si kambing. Padahal kan tadi pegawai ini hanya cari muka biar cepat naik jabatan. Lah bukannya mengungkap pelakor, mereka malah membongkar aib masing-masing. Dan situasi panas itu membuat Choi hampir saja menembak. Untung si Miri segera menghalangi karena ia sudah tahu siapa pelakornya, yang gak lain adalah pegawai yang paling ujung. Di saat yang sama Yunji pun pulang sekolah, tapi betapa terkejutnya mereka ketika mendengar pengumuman terkait apa yang terjadi di pasar. Segera bergegas, begitupun warga lain yang keluarganya ada di sana. Nah Miri pun menjelaskan kalau saat Choi mengancam yang lain, si kambing tidak bertindak sampai si Choi mengarahkan senjata ke pelakor ini. Dan untuk membuktikannya Miri pun meminta ponsel mereka. Awalnya Miri nggak menemukan chat aneh, tapi saat membuka IG mereka, Miri menemukan kecocokan. 혹시 남편 생일 1975년 9월 11일. Ya, mereka saling memberi kado ultah dalam bentuk kode ulang tahun, tapi malah dipost pada tanggal yang sama. Dan karena mereka masih berkelit, Miri pun menunjukkan postingan di mana si pelakor memotret makanan mewahnya, tapi nggak sadar kalau wajah si kambing pantul di sendok. Nah di luar Kang Sik malah mengumumkan ancaman bahwa tempat itu sudah dikepung, meminta ibu Choi menyerahkan diri. Kan emak-emak yang penasaran dengan kelanjutan dramanya gak membiarkan polisi masuk, di mana Kyungja yang ternyata sangat kuat mendorong kulkas barat itu sendirian untuk menghalangi pintu masuknya. Membuat Kang Sik gak bisa apa-apa karena ia tahu betul kalau itu ulah bininya. Nah karena mereka masih saja berkelit, Miri pun mencoba menyium aroma mereka yang sama persis, di mana Sohee teringat saat mengantar pesanan di motel dekat sana. Motelnya memang pakai sampo merek tersebut. Ia bahkan mengingat plat mobil si kambing yang selalu parkir di depan motel. Ya, sebagai kurir, daya ingat dan observasi Sohee sangatlah kuat. Tapi karena si pelakor masih nggak mau ngaku, Miri pun terpaksa membongkar chatan mereka yang disembunyikan di dalam chat aplikasi belanja. Gak hanya chatan mesra, si kambing juga selalu ngirim uang dalam jumlah besar, bahkan membelikannya hadiah mewah. Tapi kenapa Miri bisa tahu? Ya, saat belanja tadi, Miri sempat bingung mengapa si kambing itu senyum-senyum memandangi ponselnya,
dan kecurigaannya terbukti ketika membaca chatan tersebut. Jadinya mereka pun memohon ampun, tapi Choi nggak peduli, langsung menembaknya. Namun ya, Kyungja bertindak cepat, bahkan memberi pukulan terakhir buat pelakor itu. Gak berapa lama, polisi pun berhasil masuk lewat pintu belakang. Namun Choi malah ingin mengakhiri hidupnya sendiri, merasa kalau ia sudah gak punya harapan hidup lagi. Toh ia gak ingin anaknya melanjutkan hidup sebagai anak seorang kriminal. Membuat semuanya panik, karena emak-emak di sana ngerti betul penderitaan seorang istri seperti ibu Choi. Beruntung Kang Sik menembak ke atas bersama dengan Kyungja yang segera merebut senjata itu, membuat Choi akhirnya tertunduk lesu. Dengan begitu semuanya pun selamat, namun Jiun segera memberi ponsel si Choi. Ya, sebelum semuanya keluar tadi, Jiun merebut ponsel si kambing dari Miri, sedangkan Kyungja mengalihkan polisi. Sehingga Jiun dan Soe segera membuka mobile banking si kambing untuk mengirim semua uang kepada ibu Choi. Alhasil Choi yang awalnya nggak punya semangat hidup sangat terharu, apalagi mereka memberi semangat agar ibu Choi menjalani hukuman dan melanjutkan hidup bahagia bersama putranya. Sementara Sipar yang meskipun gak mampu membela istri di depan keluarganya, tapi ia gak pernah membayangkan jika harus hidup tanpa sang istri meskipun dia masih salah orang. Malamnya Kang Sik protes karena istrinya menutup pintu pasar tadi, tapi Kyungja mah gak peduli. Toh putrinya bernama Minyo bangga atas aksi heroiknya tadi. Berbeda dengan para ratu ini yang malah menyalahkan Miri karena suka ikut campur. Namun ya, salah satu yang membuat istri bahagia ketika sang suami membela. Namun tiba-tiba media memberitakan kalau seorang gadis SMA yang menghilang beberapa hari lalu ditemukan tidak bernyawa. Seketika Miri gelisah sampai-sampai ia segera masuk ke kamar. Jadi saat SMA dulu, murid baru bernama Jiun memuji Miri yang suka baca buku detektif Holmes. Dan karena sama-sama suka kisah misteri, mereka pun jadi sahabat, ditandai dengan cincin yang sama di telunjuk masing-masing. Begitupun ibu Jiun yang memotret mereka. Pertanyaannya sekarang, apa hubungan sahabatnya itu dengan berita yang didengarnya tadi? Nah, daripada sedih, Miri pun jalan-jalan di luar, tapi nggak sengaja bertemu mereka. Alhasil, ia pun memperkenalkan diri sebagai penghuni baru di unit 1004. Namun ya, entah apa yang terjadi di rumahnya itu, tapi mereka nggak mau menyinggungnya. Karena yang terpenting sekarang, mereka harus merayakan keberhasilan tadi. Dan itu membuat mereka kepikiran untuk membentuk klub detektif. Hanya saja mereka masih butuh orang yang kuat mencari informasi. Secara kebetulan Sohee datang, membuat mereka langsung tertawa. Dengan begitu terbentuklah klub detektif tidak resmi. Miri sebagai detektifnya, Kyungja sebagai tukang pukulnya, Jiun sebagai tukang baca situasi, sementara Soe jadi sumber informasi.